Halo para pejuang Ukom Bidan dan SKB Bidan tahun 2021. Kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Semangat para pejuang bidan. Kali ini di video kali ini kita akan membahas tema yaitu hipertensi dalam kehamilan. Sebagai bidan kita harus tahu ya hipertensi dalam kehamilan. Dan tentu hipertensi dalam kehamilan ini banyak sekali jenisnya teman-teman. Ada 6 jenis loh, teman-teman tahu nggak? Bukan hanya preeklamsi dengan eklamsi loh teman-teman hipertensi dalam kehamilan itu. Jadi jenis yang pertama itu ada hipertensi kronis, hipertensi gestasional yang kedua, yang ketiga ada superimposit preeklamsi, yang keempat ada preeklamsia ringan, yang kelima preeklamsia berat, dan yang keenam baru adalah eklamsi. Teman-teman udah pernah dengar kan 6 macam hipertensi dalam kehamilan ini? Nggak hanya dengar tentang preeklamsi dan eklamsi aja dong pastinya. Oke, kalau ada yang belum pernah dengar nggak apa-apa. Makanya kita sekarang belajar bareng-bareng di channel Official Bidan biar para bidan juga lebih tahu. Oke? Tapi di video kali ini kita akan bahas hipertensi dalam kehamilan part 1 dulu ya teman-teman. Yaitu kita akan bahas tentang hipertensi kronis, hipertensi gestasional, dan superimposit preeklamsia. Karena kalau kita langsung bahas dalam satu video semuanya 6 itu nanti terlalu panjang videonya ya. Jadi kita akan bagi 2 sesi. Jadi ada part 1 dan part 2. Nanti untuk preeklamsia ringan, preeklamsia berat, dan eklamsi kita akan buat di hipertensi dalam kehamilan part 2. Jadi teman-teman yang udah nonton part 1 nanti ditunggu part 2-nya biar lebih paham, ditonton juga part 2-nya. Jadi teman-teman tahu bedanya antara hipertensi kronis, gestasional, superimposit, preeklamsia ringan, berat, dan eklamsia. Oke? Langsung aja ya teman-teman. Kita bahas soal nomor 1. Seorang perempuan datang ke PMB mengaku hamil 12 minggu. Ingin memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan PP tes positif, tekanan darah 140/90, nadi 80 kali per menit, palpasi balotmen positif, protein urin negatif. Apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Hipertensi kronis, B. Hipertensi gestasional, C. Superimposit preeklamsia, D. Preeklamsia, dan E. Eklamsia. Ayo apa teman-teman? Pertanyaannya adalah diagnosis ya teman-teman. Kata kuncinya dia hamil sudah 12 minggu, PP tes positif. Jadi dia memang benar-benar hamil. Tapi tekanan darahnya sudah 140/90 teman-teman. Tapi protein urin negatif. Berarti apa ini? Hipertensi gestasional kah? Karena dia lagi hamil? Oke, jawabannya yang A. Jadi jawabannya adalah hipertensi kronis. Kok bisa sih Kak jawabannya hipertensi kronis? Kenapa gitu? Jadi saya kasih tahu, saya bagi informasi ke teman-teman ya, perbedaan antara hipertensi kronis, hipertensi gestasional, dan superimposit preeklamsia ya teman-teman. Jadi kalau hipertensi kronis ini teman-teman, dia kejadiannya itu kurang dari 20 minggu usia kehamilannya. Kurang dari 20 minggu ya teman-teman. Terus bisa dia disertai dengan riwayat hipertensi sebelum hamil. Bisa juga enggak. Jadi intinya kalau hipertensi kronis itu dia usia kehamilan masih kurang dari 20 minggu. Nah di soal ini kan usia kehamilan masih 12 minggu ya. Dan proteinnya negatif. Itu kalau hipertensi kronis. Kalau hipertensi gestasional itu adalah kejadiannya di atas sama dengan 20 minggu. Aduh, kok mau buat angka 2 aja susah. 20 minggu ya teman-teman. Aduh. Dan sama protein juga negatif. Protein negatif.
Nah, jadi yang membedakan antara kronis dengan gestasional adalah di usia kehamilannya, teman-teman. Tapi ingat ya, kalau hipertensi kronis itu bisa disertai dengan riwayat hipertensi sebelum hamil, tapi bisa juga enggak gitu. Sedangkan kalau hipertensi gestasional dia enggak disertai riwayat sebelum hamil, ya dia tinggi ketika hamil aja, tapi kejadian tingginya itu di atas usia 20 minggu. Paham ya? Sama, untuk tekanan darahnya batasnya juga di atas 140/90 ya, dikatakan tekanan darah tinggi itu. Nah, yang ketiga kita bahas tentang superimposit preeklamsia. Kalau superimposit preeklamsia itu adalah kejadiannya dia sama kayak hipertensi gestasional di atas 20 minggu. Pulpennya ini teman-teman, maaf ya, agak susah. Di atas 20 minggu ditambah dengan riwayat hipertensi kronis. Nah, jadi kalau superimposit preeklamsia itu adalah kejadiannya kayak hipertensi gestasional di atas sama dengan 20 minggu. Tapi dia ada riwayat hipertensi kronis. Jadi sebelum usia 20 minggu dia udah mengalami hipertensi kronis. Ketika usianya mencapai di atas 20 minggu, dia ditambah protein urin positif. Nah, positif ya ini teman-teman. Itulah yang disebut dengan superimposit preeklamsia. Nah, jadi ingat, superimposit itu dia awalnya sebelum 20 minggu dia udah kena hipertensi, terus pas dia kena kan dia hipertensi tapi protein urin negatif, maka dia disebut dengan hipertensi kronik. Dia berangkat lagi ke bidan buat periksa kehamilannya. Ternyata pas usia kehamilan sudah di atas 20 minggu, tekanan darahnya tetap tinggi. 150/100 misalkan. Tapi protein urinnya berubah menjadi positif yang tadinya negatif. Maka dia disebut dengan superimposit preeklamsia. Paham ya teman-teman? Nah, untuk asuhannya, kalau hipertensi kronis kita temukan pasien dengan hipertensi kronis, maka kita anjurkan dia untuk istirahat tirah baring. Terus pemberian antihipertensi dan observasi ANC lebih sering. Jadi anjurkan ibu untuk datang pemeriksaan kehamilan itu lebih sering. Begitu juga untuk penanganan yang hipertensi gestasional. Sedangkan untuk superimposit preeklamsia, asuhannya adalah tangani seperti preeklamsia ringan atau preeklamsia berat, tergantung dengan protein urin dia, ya kan teman-teman? Karena kalau protein urinnya sudah positif, terus tekanan darah udah tinggi, nah kita harus waspada dia nantinya menjadi eklamsia gitu. Oke? Paham teman-teman ya bedanya antara hipertensi kronis, hipertensi gestasional, dan superimposit preeklamsia. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2 ya. Nyonya O usia 35 tahun, G1, P0A0, hamil 3 bulan, datang ke PMB. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan didapati hasil tekanan darah 150/100, protein urin negatif. 2 bulan kemudian Nyonya O datang ke PMB lagi dan didapati hasil tekanan darah 180/110, protein urin positif. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Hipertensi kronis, B. Hipertensi gestasional, C. Superimposit preeklamsia, D. Preeklamsia, dan E. Eklamsia. Seperti tadi di soal nomor 1 sudah saya jelaskan ya perbedaan antara hipertensi kronis, gestasional, dan superimposit preeklamsia. Jadi untuk soal nomor 2 ini adalah, ayo teman-teman, dia nanya diagnosis ya. Kata kuncinya, dia datang usia 3 bulan, hamil, tekanan darahnya 150 tapi protein urin negatif. 2 bulan kemudian berarti 2 bulan kemudian dia sekarang datang 3 bulan. 2 bulan kemudian berarti usia kehamilan dia sudah 5 bulan. Sudah 5 bulan berarti sama dengan 20 minggu. Dia datang ke PMB lagi, ternyata tekanan darahnya tetap tinggi 180/110 dan protein urinnya berubah menjadi positif, teman-teman. Seperti yang tadi saya jelaskan, maka diagnosanya adalah yang
C. Superimposit preeklamsia ya teman-teman. Karena dia awalnya sudah hipertensi kronis ya, masih di usia 12 minggu dia udah tekanan darahnya tinggi. Pas di usia lebih dari 20 minggu atau sama dengan 20 minggu ada protein urinnya dia jadi positif. Maka dia jadi superimposit preeklamsia. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya J usia 29 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 24 minggu. Datang ke PMB mengeluh kepalanya pusing. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 150/90. Protein urin negatif. Hasil anamnesa sebelum hamil, ibu mengatakan tidak pernah darahnya tinggi. Diagnosis apakah yang tepat yang terjadi pada Nyonya J? A. Hipertensi kronis, B. Hipertensi gestasional, C. Superimposit preeklamsia, D. Preeklamsia, dan yang E. Eklamsia. Ayo apa teman-teman, jelas loh ini. Jadi dia nanya diagnosis ya. Kehamilannya 24 minggu, tekanan darah 150/90, protein urin negatif. Hasil anamnesa, ibu mengatakan tidak pernah darahnya tinggi sebelum hamil. Berarti dia adalah hipertensi gestasional. Jawabannya yang B. Ya kan teman-teman? Karena dia terjadi usia sudah lebih dari 20 minggu. Di sini dia sudah 24 minggu. Oke? Paham ya teman-teman ya? Bedain antara 3 itu. Harus ingat. Harus paham. Asuhannya juga difahami dan diingat. Oke? Oke, pembahasan di video kali ini cukup sampai sini ya. Kita lanjutkan nanti di video selanjutnya untuk hipertensi dalam kehamilan part 2. Jangan lupa ya teman-teman bidan, pejuang UKOM dan pejuang SKB bidan, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini biar lebih semangat untuk bagi-bagi ilmu ke teman-teman pejuang bidan. Oke? Salam pejuang bidan.